Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali dengan si aku tentunya Eis Purnama, perawat yang saat ini masih terjadi rehab Madinah. Pada kesempatan yang berbahagia ini nih, Eis ingin berbagi tentang keuntungan yang Eis rasakan selama Eis bekerja di sini. Oke, apa aja? Ini adalah 9 keuntungan yang Eis rasakan selama Eis bekerja di sini. Apa yang pertama, teman-teman berpeluang untuk bisa melaksanakan ibadah umroh, dan syukur-syukur teman-teman diizinkan untuk melaksanakan ibadah haji ya. Kalau umroh itu teman-teman hanya memikirkan ongkos untuk ya perjalanan aja, misalnya kayak Eis kan dari Madinah ke Mekah itu 5 jam, itu naik Sabko itu berapa real gitu kan, itu bolak-balik berapa real habisnya, udah itu doang ya. Jadi selama proses kesananya ya nggak ada ibarat kita kayak kunjungan ke masjid kayak gimana sih, nah itulah kayak gitu. Jadi semacam itulah ya. Jadi nggak usah teman-teman mikirin ada pajak nggak nanti nyampe di Ka'bahnya tuh, daerah Mekahnya tuh ada pajak nggak ya. Jadi kita polos aja, nggak ada ini lagi yang lain. Jadi berpeluang teman-teman itu untuk melaksanakan ibadah umroh ya. Jadi ini singkatnya, nggak usah mikir-mikir yang aneh-aneh tentang biayanya gitu loh. Nggak, yang penting teman-teman ada untuk ongkos jalan, udah itu aja ya. Yang kedua, gaji teman-teman itu tidak ada pemotongan gaji, pendapatan tuh nggak ada ya di sini tuh nggak. Kalau dibilang teman-teman gajinya 2.500 ya berarti itu murni gaji teman-teman tuh 2.500. Teman-teman tidak usah memikirkan biaya yang lain-lain, kecuali teman-teman belanja ke supermarket, teman-teman akan dipotong setiap per item atau berapa gitu ya, udah pajak gitu. Itu aja sih pajaknya, seperti itu doang, bukan pajak per ini, enggak, bukan pajak. Yang ketiga itu ingat teman-teman, asuransi kesehatan, biaya asrama, transportasi, perpanjang ikamah itu bukan tanggung jawab teman-teman, tapi itu merupakan tanggung jawab perusahaan. Itu jadi teman-teman gaji berapa itu bersih ya. Itu yang poin ketiga. Yang keempat, teman-teman bisa mengenal budaya setempat contohnya ya. Dan jangan aneh kalau misalnya di sini ada bilang gini ya, Suwaya. Jadi kayak gini tuh maksudnya bentar gitu ya. Surah, cepetan kayak gitu. Pokoknya orang sini tuh selalu surah, pengen itu surah, tapi perasaan kalau ngurus apa tuh katanya surah, tapi 1 abad kemudian gitu. Guys ngerasanya kayak gitu ya, nggak joking. Tapi ya ngerasa aja nanti kayak gimana ya. Terus apa ya, kalau misalnya ya wele gitu. Udah ya gitu bahasa itu ya. Itu mengenal budaya setempat ya, itu keuntungan kita bisa mengenal karakternya orang sini tuh kayak gini. Dan teman-teman ingat, di Arab ini bukan hanya teman-teman orang Indonesia aja, tapi ingat ada teman-teman dari yang lain-lain juga, ada banyak juga dari Filipina, ada juga dari Sudan, ada juga dari Mesir ya, ada juga dari Bangladesh, Pakistan kayak gitu. Jadi saling mengenal kita budaya ini ya. Jadi dengan kata lain, poin berikutnya itu adalah menambah relasi atau koneksi atau menambah ini pertemanan gitu ya dengan negara-negara lain gitu kan, kayak bisa ya. Nah selanjutnya teman-teman juga bisa melatih skill teman-teman, terutama skill bahasa. Alhamdulillah sih bahasa Inggris ini minimal kita ada keberanian untuk berbicara ya, sekalipun ini ya Allah, ini cerita beneran ya isi itu awal-awal tuh benar-benar masih kaku gitu, masih yang adaptasinya lama. Itu bukan tipikal orang yang cepat dalam beradaptasi gitu. Jadi bukan orang yang supel, itu bukan. Tapi kalau udah lama, udah dekat baru supel gitu. Tapi kalau misalnya ini nggak masih yang lama banget. Connect itu lama kalau untuk pertemanan itu ya, ngaku itu ya. Jadi ujung kak aku minder gitu, maksudnya karena nggak bisa bahasa gitu. Terus bahasa pronunciation kita tuh beda sama Filipina gitu. Dan mengalami itu dengan orang Arabnya sendiri. Jadi rata-rata ya nggak bisa ngomong P ya. Kalau Liz pernah diwawancara tuh sama orang Arab tuh, maksudnya dia itu put mungkin ya, tapi karena nggak bisa ngomong P, put nggak bisa, jadi bot. Terus mikir ini put NGT, put kok malah bilangnya bot NGT gitu. Itu yang bikin connect-nya lama ya, itu jadi pronunciation-nya ya kan ya lidahnya ya itulah ya. Jadi nggak bisa bilang ke Eis Purnama tuh nggak bisa Eis Purnama, oke? Bur jadinya, jadi bukan pur tapi bubur bur ya.
itu. Terus juga teman-teman bisa traveling juga ya. Selama di sini cuman berjalan-jalan selain ke Nabawi, ke ini juga apa, ke mana itu, Wadi Jin, Jabal Jin, apa, Wadi Jin, ya benar, Wadi Jin, Jabal Magnet, ya Allah. Jadi di situ kayaknya hukum gravitasi itu tidak berlaku ya, kan harusnya apa, barang itu jatuh dari atas ke bawah. Nah ini tuh nggak melayang. Ya ada tempat di situ ya. Terus juga apalagi ya, kalau kata Isma bisa menambah kemandirian ya, ilmu itu. Jadi istilahnya teman-teman bisa umroh sama berpeluang untuk haji juga, gaji tidak dipotong alias tidak ada pajak pendapatan. Yang ketiga, asuransi kesehatan, asrama, transportasi, renew ikamah, itu bukan tanggung jawab teman-teman, tapi itu tanggung jawab dari perusahaan. Keempat, mengenal budaya, karena kita di sini bukan hanya orang Indonesia aja, ada juga orang Filipina, ada orang Sudan, ada orang Mesir dan lain sebagainya ya. Itu. Terus juga teman-teman otomatis menambah relasi ya. Selanjutnya teman-teman melatih skill, upgrade ilmu. Selanjutnya juga teman-teman bisa traveling ya, traveling. Dan lebih ininya lagi, teman-teman bisa lebih mandiri. Mungkin itu sih keuntungan yang Is rasakan. Mungkin selain itu pasti ada lagi kan. Silahkan komen di kolom komentar. Oke, sekian dari Is, maaf karena ini juga Is ditemani anak teman lagi, jadi kita cuma berdua di sini. Jadi bawaannya tuh horor-horor gimana ya, satu ruangan besar ini cuma berdua gimana gitu, yang masih tersadar tadi. Udah dulu ya, see you the next video, bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.